Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, di mana tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-7. Itu berarti kita sudah selama kurang lebih setengah semester kita berdiskusi terkait dengan apa-apa saja dan juga mengapa sebenarnya perlu adanya pendidikan Pancasila, khususnya di pendidikan tinggi. Harapannya apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya itu sudah memberikan gambaran dan pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa agar dalam proses pendidikan di perguruan tinggi ini dapat mengamalkan setiap bentuk nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam Pancasila itu tersendiri. Adapun materi pada kesempatan kali ini terkait dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Ini lebih ke nanti kita berdiskusi ranah implementatif. Bagaimana sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan, khususnya dalam sila-sila di dalam Pancasila tersebut, dari sila pertama sampai sila kelima. Menjabarannya seperti apa, dan mungkin kita bisa diskusikan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kedudukan kalian sebagai mahasiswa. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses perkuliahan dapat dipahami dan juga dapat diimplementasikan dengan baik. Mari untuk itu marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sebelum kita mulai, ini adalah lambang negara kita. Lambang bendera kita adalah merah putih. Saya sudah yakin kalian pasti sudah tahu lambang negara bendera kita adalah merah putih. Mengapa warnanya merah dan putih tidak perlu saya bahas. Kiranya kalian sudah paham itu, karena pasti sejak kalian duduk di bangku taman kanak-kanak sudah diperkenalkan bendera Indonesia. Selain bendera juga ada lambang negara, Garuda Pancasila. Nah, ini Garuda Pancasila yang berwarna emas, dan di tengahnya atau di dadanya itu terdapat perisai yang melambangkan atau menggambarkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Kemudian di bawahnya itu menggenggam seutas tali yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Makna ini pun saya tidak ragukan lagi, harusnya kalian sudah paham Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Ini mungkin unsur-unsur yang ada di Pancasila, dimulai dari jumlah bulu dalam Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus atau 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi ini dipecah, jadi dari helai bulu di leher itu jumlahnya ada 45, itu tahun 45. Kemudian helai bulu pada masing-masing sayap itu ada 17, itu tanggal 17. Kemudian ada juga helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor itu ada 19, dan 8 helai bulu pada ekor. Kemudian selain itu di dalam perisainya juga terdapat simbol atau gambar, dimulai dari gambar bintang, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai
kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa rantai? Kita ketahui rantai itu pasti satu sama lain saling melengkapi dan tidak ada yang berbeda. Kemudian gambar pohon beringin itu menggambarkan sebuah persatuan Indonesia di dalam sebuah akar yang kuat. Kemudian daun atau batang pohon yang lebat dengan daun-daunnya, sampai kepada gambar banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng itu diibaratkan sebuah binatang yang memang memiliki wibawa, dan sifat banteng itu bergerombol. Kemudian padi dan kapas ini mencirikan sebuah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu unsur-unsur yang ada di lambang Garuda Pancasila. Saya kira juga sudah sering dibahas oleh guru-guru kalian, baik di tingkat SMA, SMP, maupun di sekolah dasar. Kita masuk ke nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan atau ateisme. Jadi memang ketika berbicara bangsa Indonesia itu adalah bangsa dengan keanekaragaman suku budaya. Namun yang tidak pernah dilupakan adalah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Tertanam nilai-nilai ketuhanan di setiap bangsanya. Entah suku apa, budaya apa, pulau mana, kemudian di daerah mana, mereka pada prinsipnya menanamkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang religius. Walaupun mungkin dalam hal konteks keagamaan Indonesia itu cukup plural. Jadi agama yang ada di Indonesia juga banyak, tapi yang jelas nilai ketuhanan itu ada dalam setiap bangsa Indonesia. Karena memang itu tertuang dalam sila Pancasila yang Sila Pancasila itu mencerminkan setiap perilaku tindak tanduk manusia yang ada di Indonesia. Kemudian pada prinsipnya bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban dan berkeadilan. Di sini dengan adanya Pancasila dan sila pertama itu tidak membeda-bedakan antar agama satu dan agama yang lain. Ini adalah sebuah fondasi yang kuat di mana tidak ada pembeda antara agama satu dan agama yang lain dalam hal wawasan kenegaraan, dalam hal sikap berbangsa dan bernegara. Silahkan setiap warga negara memeluk agamanya, beribadah menurut keyakinannya. Yang jelas nilai-nilai toleransi dan keadilan itu harus dijunjung tinggi, tidak boleh ada perbedaan selagi mereka masih dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, pada prinsipnya bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu sudah jelas, di mana memang pada prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di mana keharmonisasian antara umat beragama di Indonesia itu harus dipupuk. Tidak boleh ada sebuah paham atau kepercayaan yang kemudian itu menista kepercayaan orang lain atau sesama bangsa Indonesia. Kita
punya pengalaman bahwa gejolak politik berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini sangat kental kaitannya dengan uh, politik identitas, mengkotak-kotakkan uh, keagamaan atau kepercayaan yang apabila itu tidak sesuai nanti dikesampingkan. Hal-hal seperti itu harus dicegah dan jangan sampai hal-hal seperti itu kemudian menjadi bumerang untuk bangsa kita sendiri. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila, kita boleh mengunggulkan kepercayaan kita masing-masing, tapi cukuplah itu untuk hubungannya bahwa kita misalnya di agama Islam kewajiban kita berdakwah kepada sesama dan juga kewajiban kita beribadah kepada, kalau misalnya yang muslim ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yang terakhir, pada prinsipnya bangsa Indonesia menjalankan perintah agama dan kepercayaan masing-masing dengan cara berbudi pekerti luhur dan sikap saling menghormati. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa kita bernegara berbangsa dengan begitu pluralnya suku, bangsa, bahkan agama, kita tidak boleh saling mencederai satu sama lain, baik dalam hal fisik maupun dalam hal kepercayaan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi kehendak dalam hal kepercayaan. Kita sebagai umat muslim, saya sebagai umat muslim pun saya juga punya kewajiban untuk berdakwah terkait dengan agama saya. Namun dalam dakwah kita tidak boleh terus memaksakan kehendak kita. Dan memang ketika kita yakini agama kita benar, kita sampaikan kebenaran itu, tapi jangan sampai memaksa kepada orang lain yang mungkin tidak sepakat dengan kita. Kita harus menjaga harmonisasi tersebut. Yang jelas kita harus tetap menjaga nilai-nilai kedamaian dan kesejahteraan di antara umat beragama. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sila kedua. Apa saja nilai-nilainya? Yang pertama adalah pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa atau nation state yang merdeka, bersatu, berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Apa yang dimaksud negara bangsa? Negara bangsa adalah negara yang memiliki keanekaragaman dan pluralisme warga negaranya, dari Sabang sampai Merauke, memiliki bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, mungkin mohon maaf corak kulit yang berbeda pula, logat yang berbeda. Namun yang harus diingat bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah ganjalan atau sebuah hambatan untuk mempersatukan bangsa dan negara kita. Perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang harus kita pupuk, yang kemudian menjadi sebuah alat bahwa bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya mampu bersatu, berdaulat, sampai pada akhirnya menuju peradaban yang lebih baik lagi, karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati, nilai-nilai nasionalisme, setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini pada intinya adalah bahwa Indonesia itu bukan negara yang tertutup. Negara Indonesia dengan Pancasilanya itu adalah sebuah sistem negara yang sangat terbuka atas perubahan dan dinamika pergaulan dunia internasional. Namun yang harus kita cermati bahwa kita adalah negara yang terbuka,
namun tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal bangsa kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu bersaing, kita mampu bergaul tanpa harus meninggalkan identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang plural dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang berikutnya, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Poinnya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang seperti apa? Bukan hak asasi manusia yang menonjolkan sebuah nilai liberalisme yang individualis seperti itu, tidak. Namun hak asasi manusia yang memang itu tumbuh secara bersama-sama, tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang menanamkan nilai gotong royong peduli antar sesama. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai keadilan. Ini nilai-nilai adil dan keadaban itu selalu dijunjung tinggi, dan itu menjadi ciri bangsa Indonesia. Sila Persatuan Indonesia, sila ketiga, ini yang tadi gambarnya bandeng tadi. Gambarnya pohon beringin. Pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok maupun untuk satu golongan saja. Jelas di mana kita memiliki sejarah sebelum memproklamirkan diri menjadi sebuah negara merdeka, kita pernah dijajah. Sebelum kita dijajah juga merupakan sebuah negara kecil yang masih terpecah belah, yang kemudian oleh para founding fathers kita, ketika beliau-beliau para pahlawan ini berjuang untuk menuju sebuah kemerdekaan Indonesia, mereka merumuskan sebuah negara bukan hanya untuk kepentingan mereka saja, bukan hanya untuk kepentingan kelompok mereka saja ataupun sampai generasi mereka saja, tidak, melainkan bahwa persatuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan tujuannya untuk seluruh rakyat Indonesia yang dimana pada masa penjajahan kita memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Berikutnya, pada prinsipnya menegaskan bahwa persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah cukup memiliki pengalaman bahwa kita pernah dijajah, bahwa kita pernah diadu domba, yang pada akhirnya itu juga itu adalah sebuah ujian kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Namun yang harus kita tanamkan, betapapun berat ujian bangsa Indonesia dengan segala dinamika atau fenomena yang terjadi, nilai-nilai kesatuan itu tidak boleh dilupakan. Nilai-nilai kesatuan itu harus terus dipupuk dan terus dikembangkan. Bagaimana antara suku atau bagaimana antar agama itu saling rukun, bersatu bahu-membahu untuk membangun sebuah bangsa. Proses kita belum berakhir, teman-teman, di mana proses berbangsa dan bernegara ini masih akan terus berlanjut dan terus mengalami perubahan. Itu perlu sebuah mindset bahwa kita dalam berusaha mengedepankan kemajuan bangsa, kita tidak boleh mengedepankan atau menonjolkan pemikiran individu kita. Kita harus bahu-membahu bersama-sama menjalin sebuah komunikasi yang sifatnya itu lintas keberagaman, yang tujuannya apa? Adalah persatuan untuk mengedepankan, memajukan bangsa Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat,
sebagai negara yang mampu menjaga pluralisme dan menjadi negara maju yang diperhitungkan oleh negara-negara lain. Pada prinsipnya menegaskan bahwa persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Semua itu atau makna dari kalimat ini itu seperti sudah saya jelaskan dalam sebelumnya, bahwa perbedaan dan keberagaman itu bukan sebuah masalah untuk bangsa Indonesia, tapi itu adalah sebuah berkah yang harus senantiasa kita pupuk. Yang terakhir, pada prinsipnya menegaskan kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit dan berlebihan atau chauvinisme. Kita mungkin beranggapan bahwa ada mungkin yang beranggapan bahwa sila-sila yang ada di Pancasila itu terlalu berlebihan, terlalu mendramatisir, yang kemudian pasti akan terpecah sendiri. Mungkin ada oknum yang berpikir seperti itu. Tapi ingat, Pancasila ini bukan hanya sebuah paham atau sebuah ideologi yang dikemukakan oleh satu tokoh saja, tidak. Tapi Pancasila ini sebenarnya seyogianya itu adalah nilai-nilai yang memang sudah terkandung sejak nenek moyang kita sampai saat ini ada di bangsa Indonesia. Itu bukan hal yang berlebihan, melainkan kebangsaan yang menghormati eksistensi bangsa-bangsa lain, seperti itu. Itu sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 1. Pada prinsipnya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Ini harus kalian pahami bahwa dengan nilai-nilai musyawarah, kita itu harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang seperti apa ya? Demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, bahwa dalam sebuah sistem ketatanegaraan, sistem politik bangsa, kita itu harus memunculkan atau menempatkan kedaulatan rakyat di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun mungkin kita ketahui proses berbangsa dan bernegara kita ini masih mengalami proses yang belum stabil. Dari proses politik, proses penyelenggaraan negara mungkin masih dirasa kurang. Namun kita tidak boleh menyerah. Sebagai rakyat kita harus ikut berjuang dan ikut berpartisipasi. Karena nilai dalam sila Pancasila itu sudah menjamin keterlibatan masyarakat dengan permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan itu ada di situ. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan setiap keputusan. Ini adalah memang bisa dibilang statement atau penjabaran nilai yang cukup berat, di mana ketika berbicara semangat bermusyawarah untuk mufakat itu bisa dibilang sebagai sebuah proses yang ideal, yang itu adalah sebuah sikap manusia yang bukan mengedepankan ego pribadi, tapi bagaimana dalam sebuah forum itu manusia ini bisa melebur menjadi satu untuk tujuannya adalah mufakat di setiap keputusannya. Apakah Indonesia sudah atau bangsa kita itu sudah seperti itu? Setidaknya bagaimana kalian menyikapi perilaku kalian? Apakah kalian sudah memiliki semangat bermusyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan di lingkup terkecil saja, misalnya keluarga kalian, komunitas atau teman-teman kalian, pergaulan kalian, seperti itu. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dapat menjaga keselamatan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Keyakinan bahwa musyawarah ini adalah tujuannya untuk mufakat itu karena menginginkan sebuah keselamatan dan keberlangsungan bangsa dan negara.
Pada prinsipnya yang berikutnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Diktator mayoritas ini adalah sebuah eh, penindasan yang dilakukan oleh sekelompok yang sifatnya minoritas. Dan tirani minoritas itu adalah sebuah sikap yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh minoritas. Semua itu sama, baik yang mayoritas maupun minoritas. Kebersamaan dan juga sikap kerakyatan itu sama. Pada prinsipnya, bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan. Itu adalah sebenarnya nilai-nilai dan penjabarannya. Ini memang masih menjadi koreksi kita bersama, introspeksi kita bersama, melihat proses penyelenggaraan pemerintahan, sampai mungkin proses berperilaku kita sebagai individu, itu apakah sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut. Itu yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk kita secara individu, secara kelompok maupun secara berbangsa. Yang terakhir itu adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari setiap penjabaran mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, tujuan akhirnya memang adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang penjabarannya adalah dari pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. Tidak ada negara itu didirikan tujuannya untuk merusak bangsanya itu sendiri. Itu secara teori maupun praktek tidak ada. Walaupun mungkin dalam segi implementasinya mungkin masih ada kekurangan, itu adalah proses bernegara. Tapi tidak ada negara yang tujuannya itu untuk menghancurkan bangsanya itu sendiri, termasuk Indonesia. Berdirinya negara Indonesia itu tujuannya adalah bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. Menjadi koreksi kita lagi bahwa walaupun mungkin dalam prosesnya belum masuk ke ranah itu, namun tujuan kita harus sampai ke situ. Berikutnya, ini pada prinsipnya dalam negara Indonesia setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan bagi kemanusiaan. Kita sebagai individu harus terus berusaha bagaimana perilaku kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana dalam hal berkehidupan itu bisa layak, kemudian bermartabat, berkeadilan bagi kemanusiaan atau bagi sesama. Pada prinsipnya, negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Ini jelas nilai penjabaran dari keadilan sosial itu adalah jelas. Setiap orang atau setiap bangsa, setiap warga negara itu berhak atas kesempatan dalam menempuh pendidikan, berhak atas pekerjaan, berhak atas penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Itu adalah nilai atau penjabaran dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terakhir, apa yang saya sampaikan atau nilai-nilai penjabaran nilai-nilai Pancasila itu saya mengutip dari bahan tayang materi sosialisasi 4 pilar MPR RI yang memang ini masih selalu terus digaungkan. Tapi tidak tahu ini apakah proses ini terhenti karena tidak bisa melakukan pengumpulan massa, tapi yang jelas mungkin dilakukan secara daring. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila. Yang menjadi pertanyaan atau PR kita dari apa yang sudah saya jelaskan, silahkan sampaikan pendapat kalian
sejauh mana kalian sudah berperilaku sesuai dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila yang sudah saya sampaikan. Silahkan sampaikan melalui forum diskusi. Mohon maaf, sampaikan pendapat kalian itu melalui forum kuis, bukan forum diskusi ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.